Fems, pernah dengar atau lihat yang namanya ubi ungu? Itu loh, ubi dengan daging umbi berwarna ungu dan kebiru-biruan. Abis ditabokin kayaknya. Nah, selain daging umbi terlihat cantik, tanaman ubi ungu ternyata juga unik, Fems. Tanaman menjalar ini nyatanya bisa tumbuh di atas lahan pasir pantai. Wah, jarang-jarang nih pasir jadi lahan bertani. Gak percaya? Buktinya ada di sini. Di wilayah Patihan, sekitar area pantai Goa Cemara, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Ubi Patihan atau ubi pantai menjadi salah satu komoditas lokal unggulan dari desa pesisir Jogja Selatan. Terkenal dengan nama ini karena hampir di seluruh lahan kawasan Patihan banyak ditumbuhi tanaman ubi. Ubi jalar dari Patihan sebenarnya ada beberapa jenis, Fems. Misalnya soponyono, balap, dan lain-lain. Tapi primadonanya sih ya jenis ubi biru atau ubi jalar ungu ini. Uniknya lagi nih, Fems, aneka jenis ubi Patihan justru bakal sulit berkembang dan tumbuh dengan baik saat ditanam di lain lahan atau daerah. Padahal pasir pantai adalah lahan marginal yang kritis, tandus, kering, miskin unsur hara, dan biasanya sih ya sulit untuk bisa dijadikan lahan pertanian yang produktif. Wah, pantesan aja nih ada yang bilang tongkat kayu dan batu bisa jadi tanaman di negeri kita, Fems. Wits, jangan puas dulu. Suburnya tanah negeri kita emang bikin bangga. Tapi kreativitas warga plus 62 juga bisa bikin kita menganga. Ubi jalar yang tumbuh subur di pasir pantai Jogja Selatan bisa disulap nih menjadi camilan unik dengan nuansa kebaratan. Ini dia, Fems, egg roll ubi ungu dari Bantul. Widih, mantul. Sesuai dengan namanya, Fems, bahan utama untuk bikin egg roll dari Bantul emang dari ubi ungu. Sebagai umbi tanaman yang tumbuh di dalam tanah, ubi ungu memiliki lapisan kulit terbilang tebal. Sebelum diolah, pastikan dulu nih, ubi dicuci sampai bersih ya, Fems. Jangan sampai ada sisa tanah menempel, supaya nggak berubah cita rasa masakannya. Umbi ubi ungu mentah punya tekstur yang sangat keras, Fems. Sebelum dicampurkan dengan adonan egg roll, ubi ungu harus direbus sampai lunak. Ya, biasanya sih durasi perebusan ini bisa memakan waktu lebih dari 30 menit, Fems. Tergolong dalam jenis kue kering, asal-usul egg roll punya banyak versi. Ada yang bilang kue ini berasal dari kawasan Asia Timur, tepatnya dari negeri Cina. Tapi ada juga yang bilang kalau egg roll berasal dari kawasan Skandinavia di wilayah utara benua Eropa sana. Dalam sekali produksi, sekitar 30 kg umbi ungu bisa diolah loh. Untuk telur ayam yang dipakai juga nggak kalah banyak, Fems. Ya, namanya juga egg roll. Oh iya, pasti tahu dong sama taro. Gitu loh, perasa yang banyak dipakai dalam makanan kekinian. Banyak yang mengira taro berasal dari ubi ungu, Fems. Padahal taro ini merujuk pada tanaman talas loh. Jadi jelas berbeda ya dengan ubi ungu. Kalau di Indonesia ada juga nih kudapan egg roll dengan sentuhan kearifan lokal, namanya kue semprong. Bedanya, semprong punya tekstur yang lebih keras ketimbang dengan egg roll, Fems. Berawal dari usaha pembuatan aneka kue kering. Pada tahun 2010, pemilik usaha ini justru memantapkan diri pada pembuatan egg roll ubi ungu. Egg roll ubi ungu dari Jogja ini harganya murah meriah banget, Fems. Cuma belasan ribu rupiah aja. Kita udah bisa merasakan sekotak kenikmatan dari egg roll ubi ungu ini. Jadi insya Allah nanti orang datang ke sini, wisatawan datang ke sini itu pengen kita menenteng egg roll. Dan alhamdulillah sampai sekarang, sampai berjalan 11 tahun ini masih jadi tujuan orang beli oleh-oleh lah. Selain udah tersedia di hampir semua toko oleh-oleh se-Yogyakarta, kenikmatan egg roll ubi ungu juga udah menjangkau lidah penikmat di luar negeri. Pernah terjual sampai Malaysia, Singapura, Australia, dan Azerbaijan, Fems. Keren kan? Indonesia mendunia. Oleh-oleh yang satu ini juga nggak boleh kelewatan, Fems, kalau ke Bondowoso, Jawa Timur. Tape.
Maklum aja sih, daerah yang terletak di ujung Pulau Jawa ini emang terkenal sebagai kota tape. Tapi fams, tape yang satu ini terbilang unik karena terbuat dari ubi ungu. Soal rasa, ya nggak jauh beda kok dengan tape singkong, sama-sama manis dan asam. Tekstur tape ubi ungu juga lebih lembut dan legit. Rasa kecutnya nggak dominan kok. Yang bikin menarik perhatian, tape ini berwarna ungu kebiruan dan cantik. Kalau kata peribahasa fams, dari mata turun ke perut. Alias jadi pingin langsung disantap gitu deh. Dalam pembuatannya tape ubi ungu ini, kulitnya dikupas terlebih dahulu. Dibanding bentuk singkong yang mulus dan lurus, ubi ungu khas Bondowoso ini bentuknya khas, cenderung berlekuk dan gak rata fams. Makanya, ubi ungu harus dipotong-potong agar terlihat seragam. Setelah dikupas, umbi yang disebut sweet purple potato ini harus dicuci sampai bersih. Bukan sekali atau 2 kali, proses pencuciannya dilakukan hingga 3 kali supaya getahnya hilang fams. Selanjutnya, ubi ungu dikukus hingga matang dan empuk. Lama memasaknya kurang lebih 20 menit fams. Setelah matang, wajib didinginin dulu ya. Kalau udah dingin, baru deh baluri ubi ungu dengan ragi sampai rata. Nah, terakhir, masukkan ubi ungu ke dalam besek yang udah dilapisi daun pisang. Proses fermentasi umbi bernama latin Ipomea batatas ini butuh waktu sekitar 3 hari fams. Oh iya, inovasi tape yang ada sejak tahun 2017 ini berada di Desa Petung, Kecamatan Curah Dami, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Dalam sehari, tape ubi ungu yang diproduksi mencapai 1.500 besek atau sekitar 6 kuintal. Wih, banyak juga ya. Satu besek beratnya 500 gram atau sekitar 15 potong tape. Harganya sekitar Rp10.000 per besek. Wah, terjangkau banget ini sih. Peminat ubi ungu ini bukan hanya di Bondowoso saja, tapi Bali, Malang, Surabaya, dan Jakarta. Bahkan hingga ke negeri jiran Malaysia fams. Indonesia mendunia. Wah, bikin bangga nih fams. Nah, percaya nggak kalau ubi itu udah go internasional, udah kemana-mana, permintaannya tiap tahun juga makin banyak. Waduh, saya penasaran nih, kok hasil bumi yang satu ini bisa go internasional ya? Waduh, saya kalah fams. Aduh, malu saya. Yaudah, kita langsung lihat aja ke pabriknya ya. Ini dia. Ubi nggak cuma jadi aneka sajian aja fams, tapi ada juga loh yang diolah di pabrik. Jenis ubi yang dipakai beragam, mulai dari cilembu, ase putih, dan benih azuma. Setelah sampai di pabrik, ubi disortir fams. Pilih dan pisahkan ubi sesuai ukuran dan kualitasnya. Lanjut, cuci ubi. Proses pencucian ubi bisa dilakukan dengan 2 cara. Ubi yang ukuran kecil dicuci secara manual, digosok dengan tangan dan disikat sampai bersih. Sementara ubi ukuran besar dicuci dengan mesin. Ubi disikat otomatis secara bergantian selama 15 menit. Untuk pembuatan ubi potong beku, kupas kulit ubinya. Baru deh, potong menjadi beberapa bagian dengan ketebalan 2 cm. Terakhir, potong dadu. Untuk menghasilkan bentuk ubi yang rapi dan tumpul, potong juga nih setiap bagian sudutnya fams. Proses ini dinamakan shaping. Kalau ubi yang dipanggang sih, untuk dibuat pasta ubi. Proses panggang dilakukan selama 2 jam pada suhu 225 derajat Celcius. Selain ubi potong dan pasta, ada juga nih yang memesan ubi utuh, jenis Beni Azuma yang tidak perlu dikupas dan panggang. Agar ubi benar-benar bersih, rendam dan cuci dengan larutan klorin. Untuk memproduksi seluruh produk, pabrik ini membutuhkan sekitar 40 ton ubi setiap hari. Keren! Sip deh, sekarang kita pindah nih ke dalam ruangan steril fams. Ini artinya seluruh ubi sudah dalam keadaan bersih ya. Tanpa mengupas kulit, potong ubi Beni Azuma jadi beberapa bagian. Lalu sortir dan pilih bagian yang kualitasnya baik. Jangan sampai ada yang cacat dan berubah warna fams. Produk ini paling banyak dipesan oleh negara Jepang. Wah, keren! Indonesia mendunia. Tinggal bekukan deh sebelum akhirnya diekspor. Untuk produk ubi potong beku, setelah sortir terakhir, kukus dalam mesin steam selama 20 menit dengan suhu 90 derajat Celcius.
Setelah matang, lanjut masak dan rendam dengan cairan gula. Selain menambah masa simpan, proses ini juga membuat rasa ubi jadi manis, fams. Di tangki berkapasitas 400 kg ini, proses pemasakan berlangsung selama 2 jam. Sekarang, giliran buat pasta ubi, fams. Setelah suhu ubi turun dari proses pemanggangan, kupas kulitnya sampai bersih, lalu potong-potong agar mudah menggilingnya. Lanjut, kemas pasta dalam plastik ukuran 2,5 kg. Di luar negeri seperti Korea dan Jepang, pasta ini biasa digunakan sebagai bahan makanan atau isian roti, fams. Untuk membunuh bakteri, lakukan sterilisasi pasta dengan merebusnya di air panas bersuhu 96 derajat Celcius. Proses ini butuh waktu selama 35 menit, fams. Semua produk berbahan baku ubi disimpan dalam ruangan blast freezer. Tujuannya agar produk tahan lama sampai 2 tahun. Untuk menjamin produk bebas bakteri dan aman dikonsumsi, pengecekan di laboratorium dilakukan secara rutin. Salah satunya, cek mikrobiologi. Kalau hasilnya negatif, produk bisa lanjut kirim ke luar negeri deh. Pengiriman ke Jepang dan Korea dilakukan 3 hari dalam seminggu. Dalam satu kontainer bisa membuat sampai 24 ton ubi. Karena perjalanan sampai 12 hari, produk harus tetap beku ya. Fams, tahu nggak? Kalau jenis batik itu ternyata ada 33. Wih, banyak ya. Batik, songket, tenun. Cakep-cakep, ya kan? Nah, apalagi adat istiadat kita kan ini banyak ragamnya, ya kan? Nah, gambarnya juga macam-macam tuh. Oke, jadi ternyata ini ada satu batik yang, wah, ini agak-agak aneh sih menurut saya. Cuma ini keren banget nih, Fams, ya. Batik kawat. Nah, seperti apa? Yuk, langsung aja nih. Kita lihat nih, ide kerajinannya oke dia. Ini dia. Batik. Siapa sih yang gak kenal dengan kain kebanggaan Nusantara? Tiap daerah punya motif, corak, dan ciri khas yang berbeda. Monggo, fams, dipilih-dipilih kainnya. Kalau dilihat lebih detail, di dalam batik ini terdapat corak khusus berwarna coklat keemasan. Ternyata corak ini berasal dari kawat berkarat loh. Kalau nggak percaya, kita lihat nih, langsung ke pengrajinnya. Namanya Pak Firman, fams. Ia seniman batik dari Surabaya yang menemukan teknik pembuatan motif teyeng pada kain batik. Sebagai mantan dalang yang beralih profesi menjadi pembuat batik, Pak Firman mulai belajar membatik di tahun 2012. Inovasi menciptakan karya baru dalam seni membatik lewat kawat karat atau bahan logam ia lakukan secara spontan agar produknya dikenal oleh masyarakat. Korosi atau sering kita kenal dengan karatan ini sering membawa dampak buruk bagi sebuah bahan material besi dan logam. Karat pada besi berupa zat yang berwarna coklat merah terjadi akibat reaksi secara kimiawi melalui interaksi zat seperti air atau udara. Sehingga karat pada besi akan mengelupas dan terjadilah proses korosi. Merubah yang rusak menjadi karya seni yang indah, kain mori biasa digunakan sebagai dasar kain batik. Kain direndam bersama kawat berkarat selama 1 hari 1 malam, fams. Tujuannya udah jelas, untuk membuat karat kawat menempel pada bagian kain, sehingga tercipta motif-motif yang artistik, fams. Ditutup memakai spons, kain akan ditimbun sampai motifnya berubah menjadi pola yang sempurna. Dalam proses ini, tempat untuk membuat pola harus dipastikan tidak boleh tercampur dengan air terlalu banyak. Soalnya bisa mempengaruhi hasil akhir dari pola karat, fams. Meski tak bisa diklaim sebagai orang yang menciptakan pola karat pada kain lewat batik teyengnya, nama Pak Firman sudah dikenal sebagai pioneer inovasi kain batik yang unik di Indonesia. Bahkan, karya batik teyeng ini udah mengekspansi pasar luar negeri loh. Oh my wow, Indonesia mendunia. Ini loh, motif asli kain yang sudah melalui proses pencampuran karat. Guratan-guratan khas karat atau dalam bahasa Jawa disebut teyeng menghiasi kain. Sekilas mirip motif batik pada umumnya, berwarna coklat keemasan. Jangan salah, fams, proses tadi masih menjadi proses awal pembuatan kain batik teyeng. Anyway, pembuatan motif kain batik teyeng ini tergantung oleh pesanan si pembeli loh. Pak Firman hanya mempatenkan kain teyengnya aja. Selanjutnya, kain dihias dengan berbagai jenis motif batik khas Indonesia. Baik proses batik cap, nyanting, atau tulis di atas kain teyeng. Tenang, fams, proses pembuatan motif teyeng ini tidak mempengaruhi ketebalan dari kain mori setelah kena karat kok.
Kain batik justru lebih indah kalau diberi sentuhan warna sesuai dengan asal daerah batik itu. Setelah lewat proses pewarnaan, pembuatan kain batik yang indah hampir selesai, fams. Nama batik Tayeng belum familiar bagi beberapa penggemar kain warisan budaya Indonesia ini. Sebagai salah satu batik modern, harga batik Tayeng juga sangat bervariatif. Untuk motif Tayengnya saja dibanderol dengan harga Rp150.000 per meter. Kalau udah diberi motif batik cap atau tulis, harganya bisa berkisar antara 300 sampai jutaan rupiah, fams. Karat yang awalnya dianggap sebagai zat yang merugikan, kini jadi primadona bak emas permata ya. Wah, salut deh. Sepatu udah jadi kebutuhan primer dalam beraktivitas, fams. Iya, alas kaki ini kerap dipakai untuk melindungi kaki dari benda yang berbahaya. Anyway, sepatu bagus gak harus mahal ya, fams. Yang penting aman dan nyaman. Kayak kamu kalau lagi deket sama aku. Iya. Satu lagi, memilih sepatu sesuai dengan kegunaannya. Sepatu kantoran bisa dipilih dari bahan kulit kayak gini, fams. Semi formal dengan tampilan casual. Sepatu yang oke bisa bikin penampilannya terlihat kece. Dan bonusnya bisa ningkatin rasa percaya diri, fams. Tapi jangan kepedean juga kayak gini. Tuh kan, jadi malu sendiri. Kenalin ya, sepatu kulit yang gak biasa. Ya, namanya juga Bandung, kota kreatif yang banyak melahirkan aneka produk menarik. Jensen Liawan dan Grand membuat sepatu kulit yang bisa dipakai buat generasi milenial tuh. Corak batik inilah yang membuat tampilannya berbeda, fams. Motif batik Megamendung menjadi ciri khas batik dari Cirebon. Motif Megamendung punya makna filosofis loh. Awan yang muncul di langit ketika cuaca sedang mendung bisa menyejukkan suasana. Begitu juga dengan manusia, harus bisa menahan emosi dan marah dalam kondisi apapun, supaya suasana hati tetap adem. Gitu, fams. Tampilannya lebih casual dengan penambahan tali. Tali juga memberi kesan jadi nggak terlalu formal. Rumah produksi sepatu yang ada di kawasan Cibaduyut ini udah ada dari tahun 90-an, fams. Bahan kulit dengan kualitas oke dan harganya masih masuk di kantong. Ada beberapa jenis bahannya tuh, kulit calf, lapis Monaco, polymesh, dan perlengkapan lainnya. Tahap pertama membuat pola, fams. Pola yang dibuat gak boleh asal ya, ukurannya juga disesuaikan dengan model yang dibuat. Kulit asli bisa terlihat dari teksturnya yang lebih elastis, hingga menghasilkan kerutan. Dari wanginya yang khas, kita bisa tahu loh apakah itu kulit asli atau bukan. Supaya masing-masing bagian mudah menyatukannya, bagian sisi ditipiskan. Maksudnya sih, supaya ketebalannya sama. Pemberian lem juga nggak asal, fams. Pastikan merata ya. Bagian leher dikasih busa untuk kenyamanan pengguna. Alas bawah sepatunya dengan busa lateks. Lanjut, mencetak sepatu dengan sulas. Cetakan sepatu juga nggak kalah penting. Membuat model sepatu sesuai dengan bentuk hasil cetakan. Sulas biasanya terbuat dari kayu atau plastik. Bentuknya juga beragam, sesuai dengan kebutuhan sepatu yang dibuat. Semakin besar ukuran sepatunya, sulas bakal makin berat. Dari cetakan inilah, kita bisa menentukan pola dan potongan awal sepatu, fams. Memasang paku pada kulit gak di semua bagian. Cukup bagian depan dan samping aja, karena bagian depan sebagai tumpuan yang lebih besar. Lem yang digunakan juga berbeda dengan lem pada proses awal tuh. Namanya juga lem tarik. Nantinya bakal kita tarik kembali dari cetakan. Next, sol sepatu dibersihkan dengan cairan supaya senyawanya sama. Dan lem nantinya bisa merekat dengan sempurna. Panaskan dalam oven deh. Jangan terlalu lama di dalam oven, supaya hasilnya maksimal. Setelah 1 jam, paku udah bisa dilepas. Dan saatnya menarik dari cetakan seperti ini. Oke deh, sepatu udah siap kita packing. Sepatu kulit punya keunggulan dari kualitas yang kokoh, tebal, dan kuat. Kulit sapi juga tahan air, dan mudah untuk perawatannya ya. Dust bag atau kantong tas fungsinya untuk menyimpan sepatu setelah dipakai, fams. Tas dari bahan kanvas ini juga sebagai tempat untuk membawa sepatu saat bepergian. So, gak perlu pakai kantong plastik segala ya. Jadi, lebih ramah lingkungan deh. Untuk perawatan sepatu kulit,
bisa dengan dua alat ini, sikat lembut dan vacuum cleaner. Caranya, tali sepatu harus udah dilepas supaya merata saat dibersihkan. Menyikatnya juga harus dengan lembut, fams. Sepatu kulit bakal lebih bersih dan awet. Kayak rindu aku ke kamu yang awet selalu. Oh iya, gak hanya sepatu semi formal aja nih yang udah Kak Jensen buat. Ada juga sepatu dengan bahan lainnya. Kayak gini nih, cakep ya? Gak kerasa, fams, udah 30 menit aja nih Joy nemenin kamu. Udah saatnya Joy pamit undur diri. Jangan lupa terus saksikan episode Ragam Indonesia esok hari. Karena apa? Karena Indonesia mendunia.